Pemirsa, tim khusus Polri hari ini kembali memeriksa tersangka Ferdy Sambo guna melengkapi proses penyidikan. Pemeriksaan itu kembali dilakukan pasca tim khusus Polri melakukan penggeledahan di 3 titik lokasi pada Selasa kemarin. Penggeledahan yang dilakukan oleh tim khusus penanganan kasus Brigadir Joshua di 3 lokasi pada Selasa kemarin, Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan secara teknis tim penyidik tidak dapat merinci barang bukti yang disita. Dalam penggeledahan tersebut, tim SUS juga akan menganalisis temuan CCTV pada laboratorium forensik. Hari ini tim penyidik kembali memeriksa tersangka Irjen Pol Ferdy Sambo di rutan Makobrimob Kelapa II Depok. Ada 56 ya, yang sudah dimintain keterangan 56, 31 sudah terbukti melakukan pelanggaran etik karena ketidakprofesionalannya di dalam olah TKP, kemudian ada dugaan obstruction of justice dan juga masih dikembangkan kembali. Informasi yang saya dapat dari Pak Dirpidum, hari ini tim penyidik melakukan pemeriksaan tersangka terhadap saudara FS di Makobrimob. Kemudian secara paralel tadi saya sebutkan bahwa tim Itsus yang dipimpin oleh Wairwasum juga melakukan pemeriksaan terhadap seorang penyidik dari Polda Metro Jaya. Penyidik Bareskrim Polri hari ini mengagendakan pemeriksaan kepada tersangka KM atau Kuat Ma'ruf. Seperti apa situasi di sana? Sudah ada rekan kami Ayah Nufus di Bareskrim Polri. Selamat sore Ayah, apakah pemeriksaan terhadap tersangka KM sudah selesai? Ya, selamat sore Davi dan juga Syapa dan juga pemirsa. Situasi terkini di Bareskrim Polri, tepatnya di Awaludin Jamin, ini relatif normal, di mana setelah penyampaian yang dilakukan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi, ini memang situasi saat ini berlangsung normal kembali. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kadif Humas tadinya, yaitu yang pertama dapat saya sampaikan memang hari ini akan ada pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka Irjen Ferdy Sambo di Makobrimob, dan juga yang kedua Kadif Humas menyampaikan ada 2 tim khusus yang saat ini melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang. Yang pertama yaitu terhadap tersangka KM, yang mana tim khusus ini melakukan pemeriksaan secara paralel dengan 1 orang lagi, yaitu yang merupakan penyidik dari Polda Metro Jaya, yang mana ini belum dapat kami informasikan siapa penyidik dari Metro Jaya ini karena kami memang belum mendapatkan informasi lebih lanjut lagi. Begitu David dan Syapa. Kemudian juga Kadif Humas tadi menyampaikan bahwa nantinya juga akan ada hasil otopsi kedua yang akan disampaikan oleh tim lapor terkait otopsi kedua Brigadir J. Kemudian juga tadi Kadif Humas sempat menyampaikan terkait motif pembunuhan terhadap Brigadir J ini belum dapat disampaikan karena memang alasannya yaitu menjaga perasaan kedua belah pihak, yakni Brigadir J dan Irjen Ferdy Sambo. Kemudian juga tadi Kadif Humas sempat menyampaikan terkait barang bukti, begitu Davi dan juga Syafa, yang mana salah satu dari barang bukti yaitu CCTV saat ini sedang dalam analisis tim lapor terkait ada beberapa decoder yang harus diperiksa kembali atau dianalisis. Dan juga tadi kami sempat melihat beberapa menit yang lalu ada 1 unit kendaraan lapor begitu yang melintas di kawasan ini, namun kami belum dapat memastikan apa yang dibawa di dalam kendaraan tersebut. Dan juga dapat kami sampaikan begitu Davi dan juga Syafa dan juga pemirsa, terdapat sejumlah karangan bunga di pelataran Bareskrim Polri begitu, yaitu tepatnya di Jalan Trunojoyo dan Raden Patah 1 pada hari Selasa kemarin, yaitu di mana sejumlah karangan bunga ini sudah mulai berangsur datang pada hari Senin 8 Agustus 2022, yang mana ini bertepatan dengan 1 bulan kematian dari almarhum Brigadir J. Dan juga sejumlah karangan bunga itu berangsur datang hingga pada Selasa malam, dan hari ini sejumlah karangan bunga itu sudah tidak ada. Dan dapat kami informasikan juga bahwa karangan bunga ini berisi sejumlah dorongan dan juga dukungan kepada Polri
untuk menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir J ini, dan juga sejumlah karangan bunga ini berasal dari berbagai pihak aliansi masyarakat. Salah satunya adalah Law Office dan juga Associate, dan juga yang paling menarik lagi begitu Davi, Syapa dan juga pemirsa, bahwa ada juga terdapat sejumlah karangan bunga yang mana ini berisikan ucapan selamat dan sukses kepada atas pelantikan Irjen Syahardiantono sebagai Kadif Propam yang baru yang menggantikan Irjen Verdi Sambo yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Davi dan Syafa. Ya, terima kasih Ayah Nufus melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Ya pemirsa, sejumlah karangan bunga yang membanjiri halaman Mabes Polri tidak lagi terlihat. Karangan bunga berisi apresiasi atas kinerja Polri menangani kasus pembunuhan Brigadir Joshua itu telah dipindahkan. Hari ini gedung Barreskrim Mabes Polri sudah sepi dari karangan bunga. Puluhan karangan bunga dari masyarakat sudah tidak terlihat terpajang di halaman Mabes Polri. Tidak diketahui kemana puluhan karangan bunga itu dipindahkan. Sebelumnya, karangan bunga membanjiri halaman depan dan samping Mabes Polri Jakarta. Karangan bunga ini mulai bermunculan usai tim Sus Polri menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Isi karangan bunga bertuliskan apresiasi, dukungan maupun dorongan untuk penyelesaian kasus yang menewaskan Brigadir Joshua. Pengungkapan kasus ini menyita perhatian publik karena sempat dibungkus dengan skenario baku tembak yang ternyata berbeda dengan bukti dan fakta sebenarnya. Ya, sebelum Kapolri mengumumkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka, pasukan Brimob mengamankan kediaman Verdi Sambo di Duren 3. Tak hanya di kediaman Verdi Sambo, kediaman Ajudan Sambo juga didatangi pasukan Brimob. Puluhan personil Brimob merapat ke kediaman Irjen Verdi Sambo sore hari jelang pengumuman penetapan tersangka. Pasukan dengan senjata laras panjang ini mengamankan area sekitar rumah mantan Kadif Propam tersebut. Pasukan Brimob berjaga-jaga di bagian depan rumah Sambo, sementara sejumlah penyidik memasuki kediaman untuk penggeledahan. Menurut Kadif Humas Polri, penjagaan ketat atas permintaan dari tim khusus untuk berjaga-jaga. Tak hanya di rumah Sambo, pasukan Brimob juga mendatangi kediaman Ajudan Verdi Sambo. Penggeledahan dilakukan jelang penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana atas ajudannya Brigadir Joshua. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Meski tersangka sudah ditetapkan, namun kepolisian belum mau mengungkap apa motif sebenarnya kasus tewasnya Brigadir Joshua. Kami ulas lengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.